Salam bahagia kerabat desa Indonesia, bertemu lagi kita di Kepoin Desa. Hari ini saya akan berbincang dengan Mas Pasri, salah satu peneliti dari Kementerian Desa, berarti ada di Litbang kalau nggak salah. Nanti Mas Pasri akan memperkenalkan diri. Ada yang menarik tema kita angkat hari ini, yaitu tentang uh, permasalahan dan tantangan penyaluran BLT dana desa. Jadi kalau kita mengikuti beberapa sekuen waktu beberapa hari kemarin atau minggu-minggu kemarin, sempat ada kepala desa yang marah-marah, bla 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 dan seterusnya. Sempat ada bupati yang kemudian teriak-teriak, menterinya bodoh dan seterusnya. Kemudian ada bupati yang lain mempresentasikan bagaimana kerja harus cerdas, bla 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 dan seterusnya. Itu menunjukkan ada bagian, ada masalah, ada sesuatu, ada tantangan yang harus diselesaikan dalam proses penyaluran bantuan sosial dari beberapa sumber, dan kita ingin mendengar hasil penelitian atau hasil kajian dari Mas Pasri dan teman-teman menyangkut BLT dana desa. Jadi begitu bicara BLT, bantuan langsung tunai dana desa, maka kebayang mungkin teman-teman di desa yang memang sangat berharap terus langsung menanyakan ke Pak Kades nih, kapan kita bisa dapat BLT dana desa dan seterusnya. Kalau dulu zaman beberapa tahun yang lalu BLT itu saya sering mempercandain atau membuat istilah bantuan langsung tewas, karena kadang-kadang juga ribut-ribut gitu kan, yang ambil di kantor pos juga pakainya motor gitu kan, pakai perhiasan yang oke. Jadi sebenarnya bicara data ini memang sudah klasik atau sudah jadi masalah dari dulu. Semoga COVID-19 ini menyadarkan kita banyak hal. Salah satunya bahwa desa harus jadi kekuatan, desa harus jadi yang utama memberikan data dan seterusnya. Ini versi saya belum membaca detail hasil kajian dari teman-teman peneliti, tapi kita langsung saja menyapa Mas Pasri. Selamat pagi Mas Pasri. Ya, selamat pagi Pak Suryo, selamat pagi Ya, kerabat desa. Salam sehat semuanya. terima kasih. Jadi kerabat desa ini Mas Wasri adalah peneliti ya Pak ya? Peneliti di Litbang atau Uh, ini? Peneliti apa nih ceritanya? saya ini masih peneliti pertama, Pak. Oke, peneliti pertama. Oh, Peneliti justru pertama, peneliti baru pertama ini setahun gabung di Litbang ini. Oke, mantap. Mas Basri, Ya, ngobrolin tentang apa yang coba kita angkat hari ini tentang permasalahan dan tantangan penyaluran dana desa. Jadi yang ingin saya tanyakan atau yang mungkin Mas Basri bisa sampaikan di awalan ini lebih pada apa yang sudah dilakukan atau dengan siapa saja melakukan penelitian atau penelitiannya dilakukan kapan dan seterusnya. Silakan Mas Pasri. oke. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Suryo. Salam sahabat kerabat desa. Oke, jadi sejak sebenarnya ketika Permen Desa PDTT nomor 6 tahun 2020 itu keluar, yang bersama dengan Surat Menteri Desa PDTT nomor 1261 keluar, yaitu tentang bagaimana menggunakan BLT dari dana desa, itu sebenarnya ini menjadi sesuatu topik yang menarik bagi Litbang untuk membahas. Waktu itu saya bersama beberapa kerabat di peneliti Buddha, peneliti pertama, itu ingin coba melihat sebenarnya bantuan langsung tunai ini bagaimana prosesnya ketika dia sudah masuk ke dalam desa. Sebenarnya pada awalnya kami itu hanya ingin melihat potret-potret dari mekanisme apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa dalam melakukan penyaluran bantuan langsung tunai.
Jadi sejak dikeluarkannya itu pada tanggal 14 April, maka kami coba untuk melakukan atau untuk melakukan sebuah penelitian di beberapa tempat tentang bagaimana si pemerintah desa merespon terhadap kebijakan dari bantuan langsung tunai ini. Nah, penelitian ini sebenarnya penelitian yang sangat singkat. Waktu itu kami mencoba untuk menyelesaikan penelitian itu pada tanggal yang sampai tanggal 21 April, di mana di sini kami melakukan beberapa sampel uji petik di beberapa desa, yaitu desa yang ada di Kabupaten Goa Selatan di Sulawesi Selatan sebagai perwakilan dari Pulau Sulawesi. Lalu kita juga ada desa dari Kabupaten Sika dari perwakilan dari NTT. Lalu kemudian kita juga ada beberapa desa dari Pulau Jawa dan juga ada beberapa desa dari Kabupaten Toba Samosir yang mewakili dari Sumatera. Jadi sampel itu kami ambil memang mewakili dari beberapa wilayah di mana kami coba ingin melihat bagaimana pertamanya adalah bagaimana respon dari kepala desa terhadap bantuan langsung tunai ini, kebijakan ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai kebijakan bantuan langsung tunai, maka biasanya kita akan mengacu pada dua hal, Pak Suryo, yaitu yang pertama adalah siapa yang menerima bantuan langsung tunai ini dan juga bagaimana mekanisme penyaluran dari bantuan langsung tunai ini. Nah, ketika kebijakan itu sudah ada di tanggal 14 April, maka kami coba untuk menelusuri dengan menggunakan media yang ada, yaitu dengan menggunakan media WhatsApp dan juga menggunakan media Zoom, juga media yang lainnya, serta menanyakan beberapa kawan-kawan dari PSM tentang respon dari desa terhadap kebijakan ini. Nah, responnya itu macam-macam, Pak Suryo. Yang Ya. pertama ada respon yang mengatakan, oh iya kami siap terhadap BLT dana desa. Artinya apa? Berarti desa ini sudah memiliki kesiapan akan data dari penduduk miskin itu sendiri. Lalu kemudian ada juga yang masih bingung terhadap Permendes yang sekaligus dikeluarkan surat dari menteri itu sebelum hadirnya surat dari Dirjen. Nah, ada Hmm. juga yang bahkan sempat langsung menolak ketika kami tanyakan tentang kebijakan Permendes ini, Permendes nomor 6 ini. Kenapa? Karena mereka menganggap mereka sudah punya rencana terhadap APBDes mereka untuk pembangunan desa mereka. Nah, kalau Hmm. tadi kita berbicara tentang kebijakan bantuan, tadi saya katakan bahwa maka ada dua poin, yaitu siapa yang menerima dan bagaimana mekanismenya. Nah, kalau kita lihat sekarang, siapa yang menerima itu sebenarnya sudah diatur oleh Permendes nomor 6 tahun 2020 bahwa yang menerima itu adalah keluarga miskin yang kehilangan mata pencarian, juga dia terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis, non PKH, dan juga non BPNT dan juga non kartu prapekerja. Kemudian ditegaskan lagi di dalam surat Menteri Desa nomor 1261 definisi keluarga miskin itu seperti apa, yaitu dia itu yang memenuhi 9 dari kriteria 14 dari 14 kriteria yang ada di dalam Kemensos. Oke, nah responnya adalah kalau kita lihat yang pertama adalah dari beberapa desa yang kami tanyai tadi, yang pertama desa itu ternyata kesulitan ketika mereka mengawali data untuk mencari data penduduk miskin. Nah, kenapa? Karena memang sebelumnya beberapa desa itu tidak memiliki berapa sih penduduk miskin yang ada di desanya dan berapa jumlah yang sudah menerima bantuan ketiga bantuan itu, baik itu prapekerja, lalu kemudian non PKH dan juga BPNT. Nah, yang lebih parahnya adalah ketika desa mau mendefinisikan apa itu miskin, waktu awal Permen Desa ini ada, yaitu ada 14 kriteria miskin, di mana syarat memenuhi orang miskin adalah 9 kriteria, ada sekitar 5 sampai 6 desa yang kami coba wawancarai itu merasa kesulitan ketika misalnya penduduk miskin itu dari 9 kriteria. Kenapa? Karena mereka menemukan bahwa orang-orang yang terdampak COVID ini awalnya itu sebenarnya tidak miskin gitu. Oke, oke, Hanya oke. karena mereka terdampak COVID, mereka menjadi orang miskin baru. Nah, sehingga Hmm. mereka merasa bahwa ketika 9 kriteria ini ada, ini sebenarnya tidak ada yang memenuhi 9 kriteria 5 sampai 6 desa ini. Nah, bahkan mereka mengatakan ya mungkin penduduk miskin di sini hanya memenuhi 3 sampai 4 kriteria yang Iya. memenuhi. Karena memang definisi miskin di tiap desa menurut mereka juga berbeda
beda pastinya. Ya mungkin kalau orang desa punya rumah yang luas, ya itu biasa aja karena mungkin memang tanahnya di sana murah gitu kan. Mhm. Sedangkan mungkin di situ ada salah satu syarat orang miskin itu misalnya dia 2 orang itu kurang dari 8 meter persegi. Ya untuk warga desa nggak mungkin mereka hanya punya 8 meter persegi gitu. Karena mereka merasa ya tanah itu masih tanah warisan dan masih murah gitu. Karena itu di beberapa desa itu kesulitan mendapatkan 9 kriteria ketika awal Permen Desa dan surat ini muncul. Nah, kemudian ternyata ada juga kasus yang kita temui bahwa ada desa yang sudah memiliki data penduduk miskin. Nah, ada desa di Bali yaitu Desa Punggul. Nah, dia bahkan mengatakan BLT ini sebenarnya tidak bisa digunakan kami karena sejak tahun 2019 desa ini sudah bebas dari kemiskinan semua Hmm. warganya. Ada Desa Punggul di Kabupaten Badung, sehingga sebenarnya BLT ini ya tidak perlu disalurkan karena ketika kriteria itu ada ya sudah pasti tidak ada yang bisa menerima katanya gitu. Lalu Mhm. kemudian ada juga tadi seperti yang saya katakan di Desa Wisma di Kabupaten Karangasem itu masih enggan untuk mengalokasikan dana desa waktu itu. Ya, waktu awal muncul ini berdiri karena mungkin karena ketidaktahuan dan juga belum ada yang pertama bagi warga desa selain dari surat dari pusat sebenarnya harus ada penguatan dari daerah minimal adalah surat edaran bupati waktu itu belum ada tuh. Nah setelah itu setelah munculnya surat itu kan muncul lagi beberapa surat dari Kementerian Desa yang dikeluarkan yaitu dari surat Dirjen yang mana di salah satu intinya adalah bahwa orang miskin itu harus terdata di DTKS, bukan. Nah, di DTKS ini ternyata menurut warga kepala desa ataupun aparat desa yang kami coba untuk lakukan wawancara itu masih sifatnya bermasalah dan tidak update. Bahkan pernah ada laporan dari beberapa kepala desa yang kami coba untuk wawancarai bahwa sebenarnya mereka sudah mencoba update dulu terhadap data DTKS ini. Lalu kemudian ketika data mereka update, ternyata mereka menerima lagi data yang masih lama, gitu. Jadi di Hmm. dulu itu mereka sudah merasa mereka sudah update DTKS, tapi kemudian mereka masih merasa ini ketika kembali lagi kepada mereka masih data yang masih lama, gitu. Nah, sebenarnya di dalam surat Dirjen PPMD itu nomor 9, 10, dan 12 itu sebenarnya memberikan fleksibilitas bagi kepala desa untuk melakukan updating DTKS. Ketika misalnya warga miskin itu memang tidak terdaftar dalam DTKS, maka warga miskin itu bisa di-keep untuk dilakukan sebuah verifikasi kembali dan bisa melakukan updating data nanti melalui verifikasi kabupaten. Nah, permasalahannya adalah dalam proses pendataan ini adalah bisa dilakukan dengan melakukan surat tugas yang ditujukan kepada relawan desa untuk melakukan verifikasi atau melakukan uh, collecting data penduduk miskin di desa di tingkat RT dan RW baru selanjutnya dilakukan di Musdus. Nah, hanya beberapa kepala desa itu ternyata masih takut Pak Suryo yang kita temui di beberapa ini masih takut. Kenapa? Ketika mereka mengajukan meskipun ini sudah melalui Musdes, mereka mungkin masih takut akan menimbulkan konflik. Karena yang pertama adalah besaran bantuannya yang cukup besar, 600.000 per bulan itu mungkin cukup besar bagi warga desa. Lalu kemudian takut akan konflik. Kenapa? Konflik antar penduduk, di mana mungkin yang satu menerima, yang satu tidak gitu. Nah, padahal sebenarnya ini masih bisa diselesaikan dengan musyawarah desa terbatas, musyawarah desa, lalu juga dengan adanya melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses collecting data di tingkat RT dan RW. Nah, tidak jarang kami mendengar di beberapa kawan PSM itu juga ternyata ketika BLT ini ada, itu tidak jarang mereka itu bahkan berusaha melelaikan antar RW di desa ini. Kenapa? Karena ada beberapa RW yang memaksa ini harus masuk, gitu. Sedangkan RW lain ini harus masuk, ini harus masuk. Padahal mungkin kapasitas dari dana desa yang mereka dapatkan untuk desa itu masih terbatas, gitu. Jadi memang Mhm. tidak jarang konflik itu terjadi di masyarakat. Nah, inilah yang menyebabkan mungkin beberapa kepala desa masih enggan untuk melakukan penyaluran atau melakukan collecting data di tingkat
desa itu sendiri. Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah uh, sebenarnya terkait masalah kriteria yang tadi itu sebenarnya sudah terselesaikan, di mana saat konferensi pers Menteri tanggal 27 April itu bahwa di dalam Menteri itu sebenarnya tidak lagi penting kriteria itu sebenarnya. Yang penting adalah mereka yang sudah terdampak COVID, yaitu mereka yang telah kehilangan pekerjaan, lalu kemudian kita bisa melihat data dari PKS, kalau tidak ada ya tinggal diupdate, dan kalau ada NIK itu berpotensi dapat, dan kalau tidak ada dicatat lokasi dan ada saksi. Sehingga di sini memberikan sebenarnya kelonggaran bagi warga desa untuk melakukan updating data yang seluas-luasnya sebenarnya. Dan di sini menjadi suatu kesempatan atau tantangan apakah si kepala desa itu mau untuk melakukan updating data gitu. Nah, selain dari itu ternyata meskipun sudah dilakukan longgarisasi dari menteri itu sendiri ya, tapi ternyata masih ada beberapa kesalahan interpretasi dari Permendes. Ada ketidaksinkronan antara peraturan Menteri Desa dengan beberapa surat edaran Bupati. Ternyata kami dapatkan dari beberapa informasi dari kawan PSM yang ada di beberapa balai. Nah, dikatakan bahwa ternyata ada beberapa bupati, misalnya ada bupati di salah satu provinsi di Bali, ketika misalnya kriteria yang tadi harus kehilangan pekerjaan, harus belum terdata, dan juga sakit kronis itu menjadi salah satunya saja kita bisa dapat BLT, ada beberapa studi satu bupati di provinsi Bali ini, di mana dia mengajukan bahwa 3 kriteria itu harus ada. Artinya apa? Ini justru akan menyulitkan bagi si desa itu sendiri untuk melakukan proses collecting data terhadap pendudukan miskin. Awalnya tidak berat, menjadi lebih berat karena 3 kriteria ini harus ada. Jadi orang yang harus mendapatkan BLT itu, yang bisa mendapatkan BLT itu adalah dia yang harus kehilangan pekerjaan. Dia juga harus memiliki keluarga yang sakit kronis. Dia juga harus ada yang belum terdata. Nah, ini menjadi lebih sulit justru didapatkan. Padahal di dalam peraturan menteri itu sendiri tidak seperti itu, gitu. Sehingga ini menyebabkan beberapa misinterpretasi dari peraturan itu sendiri. Nah, misinterpretasi itu sendiri juga terjadi di beberapa surat edaran bupati, di mana sebenarnya kalau di dalam Permendes itu sendiri, itu tidak ada, meskipun ada proporsi dari APBD, sebenarnya di dalam proporsi dari dana desa itu sebenarnya di dalam Permendes itu sendiri tidak ada batas minimal. Artinya, bahkan beberapa desa, sebutlah tadi yang saya sebut desa punggul ini sebenarnya dia itu bisa saja, dia tidak bisa menyalurkan dana bantuan langsung tunai. Karena di dalam Permendes itu sendiri tidak ada batas minimal ketika seorang desa itu menyalurkan bantuan langsung tunai. Meskipun ada proporsi maksimalnya, dan proporsi maksimal juga itu diberi kelonggaran pada poin 4, di mana kalau misalnya desa membutuhkan lebih dari itu, maka sebenarnya desa bisa melebihi dari proporsi tersebut dengan perizinan bupati ataupun wali kota. Nah, tapi kalau kita berdasarkan informasi dari Kepala Desa Kampung Salor Indah di Merauke, ternyata mereka menerima surat edaran dari bupati mereka, di mana surat edaran itu menyatakan bahwa mereka itu wajib untuk menyalurkan BLT. Meskipun sebenarnya mungkin ada beberapa desa yang tidak terdampak, gitu. Karena sebenarnya kalau kita klasifikasikan desa, itu saya mengacu pada Pak Eko Sutoro ya, di mana sebenarnya kalau desa itu bisa dibagi menjadi 4 bagian ketika dampak COVID ini. Yang pertama ini adalah desa yang tidak terkena, penduduknya itu tidak terkena penyakit COVID dan dia juga tidak terdampak. Ini disebut sebagai desa biru. Artinya apa? Berarti di sini kan sebenarnya dia itu nggak butuh bantuan langsung tunai untuk mengatasi COVID itu. Lalu kemudian yang kedua adalah desa yang tidak terkena penyakit, tapi dia terkena dampak. Terkena dampak mungkin karena apa? Mungkin misalnya awalnya ada di desa-desa pedalaman, desa-desa wisata. Kenapa? Karena ada COVID kan pesawat ini semua transportasi dihilangkan. Maka dia pasti terdampak meskipun mungkin warga desanya tidak ada yang terkena. Gitu. Lalu nah ini disebut desa hijau kalau menurut Pak Eko Sutoro.
Lalu kemudian ada desa yang terkena penyakit, namun dia itu tidak terdampak. Ini desa kuning. Maksudnya apa? Nah, mungkin dia terkena penyakit karena mungkin akibat dari pergerakan pulang kampung dari kota ke desa. Lalu kemudian ada desa merah yang terdampak. Nah, inilah yang membutuhkan dana desa yang cukup besar. Nah, karena itu sebenarnya dari sini sebenarnya bisa dilakukan fleksibilitas dalam Permendes itu sendiri, itu mengakomodir itu sebenarnya. Tapi beberapa dari misinterpretasi dari daerah itu masih terjadi gitu. Sehingga ini mungkin menyebabkan ricu di tingkat lapangan. Kepala desa itu menjadi bingung. Nah, karena itu sebenarnya ketika kita melakukan sebuah kebijakan, komunikasi antara kepala daerah dengan pusat itu menjadi sangat penting. Dan kearifan lokal itu penting dibahas di sini. Sehingga interpretasi kebijakan itu tidak ada yang salah dan bisa langsung diterapkan di lapang. Sehingga kepala desa itu tidak lagi bingung terhadap kebijakan. Nah, kemudian permasalahan yang kedua adalah kecepatan antara kebijakan pusat dengan daerah. Nah, beberapa desa itu memang sangat takut ketika misalnya memang kebijakan itu hanya dari pusat. Mereka membutuhkan kayak ada kebijakan-kebijakan dari daerah, minimal dari bupati. Nah, kami temukan di salah satu desa di Kabupaten Blitar, mereka mengakui bahwa hingga 3 hari kemarin kami melakukan updating data, mereka masih belum melakukan penyaluran. Kenapa? Karena mereka masih menunjuk petunjuk teknis atau aturan dari bupati itu sendiri. Artinya di sini butuh antara sinkronisasi pusat dan daerah itu sendiri dalam penyaluran bantuan langsung tunai ini sendiri. Lalu kemudian mekanisme lainnya adalah penyaluran dana desa ini juga butuh waktu. Kenapa? Karena ketika misalnya dia mengkolektif data sudah dikolektif, maka desa ini bisa melakukan revisi APBDes yang selanjutnya disahkan di kabupaten. Ini semua juga membutuhkan waktu dan tentu saja tiap daerah itu waktunya berbeda-beda. Makanya kenapa dana desa ini belum BLT dana desa ini belum sepenuhnya itu bisa dilakukan secara massal gitu. Lalu kemudian permasalahan yang terakhir itu ternyata ketika BLT ini muncul itu ada hoax yang muncul sebagai jalur politik baru untuk menghancurkan kepala desa itu sendiri, Pak Suryo. Ini menarik sekali. Jadi di salah satu desa di Kabupaten Goa itu bertimbul isu bahwa BLT dana desa ini jumlahnya itu sebenarnya 1 juta rupiah. Tapi kemudian ada pemotongan langsung melalui rekening karena mungkin untuk administrasi desa dan sebagainya. Nah, ini menimbulkan kegaduhan di desa tersebut. Nah, akhirnya pemerintah desanya itu menyerahkan secara tunai, awalnya inginnya non tunai, tapi dia sekarang menyerahkan kepada tunai untuk menjelaskan kondisi sebenarnya kepada warga desa. Karena hoax ini sebenarnya ya, apalagi kalau buka untuk melakukan sebuah konflik di desa yang akhirnya membujuk kepada penyudutan pada salah satu kepala desa seperti itu. Nah, itu saya rasa Pak Suryo hasil dari kajian kami, beberapa hasil dari kajian kami. Terima kasih. Oke, ada beberapa yang coba saya catat di sini yang mungkin konteksnya menarik buat saya. Tetapi teman-teman kerabat desa bisa mungkin punya cara pandang yang lain, bisa memberikan komentar di channel YouTube TV Desa. Satu adalah data miskin dalam musyawarah desa khusus ini kemudian juga mesti berproses untuk kemudian ada permasalahan lain adalah DTKS ini ketika diajukan update dari tahun-tahun yang lalu pun ternyata juga tidak segera ada perubahan di penerimaan berikutnya. Ini berarti problem kita di data ini semakin nyata, semakin jelas bahwa problem kita di data ini satu masalah yang sangat luar biasa dan momentum ini saya pikir perlu ada satu kebijakan atau perlu ada satu keputusan politik tentang positioning desa dalam konteks memberikan data-data atau informasi tentang desanya. Karena jangan sampai
ketika desa memberikan data dan seterusnya ternyata juga tidak termanfaatkan atau tidak digunakan untuk melakukan updating dari para pihak. Artinya kementerian kayak kemarin kan kita sempat melihat nih ada kepala desa yang marah-marah katakan bahwa ini kita nggak pernah tahu apa data-data orang miskin ini, data-data dari teman-teman pendamping tidak pernah komunikasi ke kita, dan kemudian ini juga urusannya karena kedekatan apa politik dan seterusnya. Mungkin itu bagian yang kita harus selesaikan di momentum ini. Tapi yang menarik tadi Mas Basri menyampaikan tentang adanya apa keributan di masyarakat. Artinya keributan di masyarakat, padahal penetapan itu ketika kita bicara prosesnya, ada satu proses di mana ada pendataan oleh relawan, kemudian dilakukan musyawarah desa khusus, tetapi potensi konfliknya masih ada. Potensi konfliknya adalah perebutan. Artinya ketika relawan-relawan ini mungkin dari teman-teman di RT atau di RW itu, mereka juga memperebutkan bahwa ini harus dapat, sehingga batas atau jumlah yang mungkin harus digunakan mendapatkan fasilitasi dana desa BLT dana desa ini ternyata juga belum tentu cukup juga. Sementara keputusan di tingkat pusat sudah jelas bahwa mereka menerima 1 bulan 600.000. Ketika kemudian kurang dari 600.000 pasti akan bermasalah kan gitu. Iya. Nah, ketika kemudian diberikan 600.000 duitnya nggak cukup. Nah ini belum lagi ada juga masalah berikutnya, ternyata desa juga belum bisa mencairkan dana desa yang tahap 1. Ini tambah menarik lagi problematika yang ada di teman-teman desa kan gitu. Nah ini menurut saya sih bagian yang perlu kita coba cermati lebih lanjut. Tapi yang lumayan menarik juga ini Mas, ketika kemudian ada kesalahan ada persepsi yang ada tafsir yang salah dari peraturan Menteri Desa, kemudian teman-teman di supradesa di kabupaten itu membuat keputusan yang mungkin ini membuat teman-teman di desa jadi agak kebingungan mungkin. Artinya, keputusan Permendes itu mestinya kayak gini, bisa cukup dengan musyawarah desa khusus, bahkan yang tidak punya NIK pun juga bisa diajukan ketika itu menjadi kesepakatan bersama, tetapi peraturan bupatinya itu atau keputusan bupatinya berbeda. Ini memang kasihan juga nih teman-teman di desa, sehingga dalam posisi kebingungan itu, maka yang paling baik mungkin adalah kemudian tidak segera merealisasikan. Artinya daripada takut ada kesalahan dan seterusnya, ya lebih baik tidak melakukan apapun. Sementara ini justru semakin bermasalah karena warga masyarakat juga sebenarnya membutuhkan agenda proses itu. Tapi yang sisi yang lain dari catatan yang ada di saya adalah tentang kecepatan kebijakan pusat dan daerah. Artinya pusat dengan media yang sekarang sudah luar biasa, hari ini menyampaikan, itu kan tidak serta-merta pemerintah daerah melakukan respon untuk kemudian itu. Yeah, itu oke, itu satu masalah tersendiri yang mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut. Tetapi ada yang menarik tadi Mas Basri menyampaikan mungkin mencoba mengambil fragmentasinya Mas Sutoreka tentang tidak ada batas minimal alokasi dana desa. Mas, tidak ada batas minimal tapi harus mengalokasikan. Kalau itu di peraturan menteri kalau nggak salah, peraturan menteri keuangan itu, bahwa apabila desa kamu tidak mengalokasikan, yang disampaikan kan batas maksimal. Nggak ada batas minimal ya, tapi tidak boleh nol gitu, tidak boleh tidak ada alokasi. Kenapa? Karena nggak ada alokasi, maka punya potensi untuk pencairan dana desa yang berikutnya itu tidak bisa dilakukan. Nah ini
ini saya nggak ngerti apakah karena teman-teman yang membuat kebijakan ini nggak paham desa gitu kan, sehingga kemudian mewajibkan harus ada BLT dana desa, sementara ada juga desa-desa yang cukup tangguh sekarang ini tidak ada pengaruhnya, mau COVID, mau apa merah, mau Jakarta kayak apa dan seterusnya, mereka fine-fine aja hidup dengan dengan keseharian mereka dan seterusnya. Jadi menurut saya ini menarik, tidak hanya kita memberikan catatan kepada pemerintah daerah, supra desa, tetapi kita juga boleh memberikan catatan kepada pemerintah pusat ini. Pahami desa dengan seutuhnya gitu kan. Jangan kemudian kalau Anda nggak mengalokasikan, ya sebenarnya itu sih secara teknis gampang aja. Saya alokasikan satu orang kan juga sudah mengalokasikan, gugur kewajiban, kita bisa cair di dana desa berikutnya. Cuma ini kan memberikan pelajaran untuk melakukan kebohongan kan gitu. Sementara transparansi dituntut dan seterusnya. Ini menarik menurut saya, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Dan yang luar biasa adalah ternyata kondisi bencana BLT pun dana desa ternyata juga syarat juga untuk jadi panggung politik. Ini luar biasa, temuan yang luar biasa. Saya pikir ini urusannya hanya urusan di tingkat pusat dengan provinsi. Mamanya kita lihat kericuhan antara DKI sama pusat gitu kan. Pusat ngomong apa, DKI ngomong apa dan seterusnya. Bantuannya juga sama-sama tidak jelas juga gitu kan. Tetangga saya di Jakarta juga ada yang bisa satu orang bisa dapat tiga bantuan, dari gubernur dapat, dari menteri dapat, dari presiden dapat. Ini kan konyol gitu kan. Jakarta bro, ini Jakarta yang bisa kita katakan kota yang sudah sangat maju, digitalnya oke dan seterusnya. Gubernurnya juga cerdas gitu kan. Presiden kita juga baik hati kan gitu kan. Artinya ini juga bisa jadi panggung politik untuk semuanya kan gitu. Ternyata di tingkat desa juga ada juga ini jadi panggung politik. Ini temuan yang luar biasa ini Mas Basri. Artinya memang ini manusia politik ini memang tidak sadar terhadap bencana atau gimana, saya nggak paham. Tapi ini bagian dari catatan kita. Ini termasuk juga kita kemarin lihat bagaimana ada YouTuber yang berperilaku sangat tidak manusiawi dan seterusnya. Ternyata kita masih harus banyak belajar, dan semoga COVID-19 ini jadi momentum kita untuk belajar menjadi lebih baik, lebih transparan dan seterusnya. Oke, Mas Wasri, aku pengen ada yang mungkin kita pengen kaji lebih dalam adalah tentang apakah kemudian ada celah. Artinya aku nggak ngerti Mas Wasri termasuk melakukan kajian atau mempelajari lebih jauh nggak tentang aturan perundang-undangan dan seterusnya. Insya Allah Sabtu malam kita juga ada forum kita dengan teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri. Besok kita kalau tidak salah mendiskusikan tentang kebijakan untuk pilkades yang ditunda. Artinya kalau kemudian momentum ini dijadikan agenda politik di kelasnya desa, ini ya siap-siap nyesel aja karena memang akan ada penundaan pilkades di tahun berikutnya. Tapi yang ingin saya juga tanyakan, mungkin apakah teman-teman di peneliti atau mungkin Mas Basri dan teman-teman juga mencermati tentang kewenangan apa saja sih yang sebenarnya ada di tingkat desa, sehingga kemudian memang itu cukup ada otoritas desa untuk membuat keputusan-keputusan. Karena kalau melihat dari undang-undang desa, kalau kita melihat dari peraturan semangatnya undang-undang desa, karena detail aturan-aturannya memang saya agak terlambat untuk mengikuti itu, tapi semangatnya yang saya pahami waktu itu adalah ketika bicara dana desa, maka ada otoritas penuh desa untuk memanfaatkannya. Artinya keputusan musyawarah desa itu ya haknya desa. Duit itu mau diapain gitu loh.
Dan kalau tidak salah saya memahami di undang-undang itu bahwa menteri yang membidangi desa itu kemudian membuat skala prioritas. Tetapi bahwa skala prioritas itu apakah kemudian harus dipakai atau tidak, itu desa yang memutuskan. Nah, ketika kemudian ada keputusan Menteri Keuangan atau keputusan dari Menteri Desa untuk kemudian ada maksimal dialokasikan segini persen, kemudian harus dialokasikan untuk ini, harus dialokasikan untuk ini. Ini apakah tidak bertentangan dengan semangat Undang-Undang Desa atau bertentangan dengan semangat untuk bicara desa membangun, bukan membangun desa. Kalau desa membangun, dia yang memutuskan. Kalau dia yang memutuskan, ya seperti yang tadi disampaikan, ketika Mas Sutoro Eko tadi menyampaikan ada desa hijau, dia tidak terpengaruh, ya tetap infrastruktur jalannya nggak ada masalah, atau mungkin penyertaan BUMDes dan seterusnya ya nggak ada masalah, tidak perlu ada refocusing dan seterusnya. Komentar Mas Basri, kalau mungkin sempat mengikuti secara aturan-aturannya, Mas? Oke, sebenarnya ini menarik banget ya, Pak Suryo. Sebenarnya di kami, di Litbang itu sudah ada yang melakukan penelitian tentang aturan ini, Pak. Ada Oke. penelitian bersama Bu Saras dan kawan-kawan. Ini sebenarnya penelitian ini baru selesai kebetulan Senin Oh, kemarin. oke. Penelitian ini tentang bagaimana sih perspektif dari bantuan langsung tunai dana desa ini terhadap Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2000 Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu. Nah, sebenarnya ada menarik dari penelitian itu disebutkan memang sebenarnya dari beberapa bantuan langsung tunai ini dikatakan key messages dari penelitian itu, ini saya merujuk dari penelitian itu ya karena saya sendiri memang belum terlalu mendalami terkait ini, tapi saya merujuk key messages dari penelitian yang dilakukan oleh Bu Saras, di mana ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka sebenarnya menurut penelitian ini penyelenggaraan dana desa itu tidak mengandung prinsip-prinsip progressive change yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 dan juga tidak mengandung self-help, group action, dan kolektif produktif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6, di mana merupakan prinsip kebijakan pembangunan desa di Undang-Undang Nomor 6. Jadi memang ada beberapa menurut penelitian dari Bu Saras ini mengatakan bahwa beberapa komponen itu terhadap pemaksaan tadi bantuan langsung tunai itu harus ini, dalam penelitian ini dikatakan seharusnya desa ini dapat memilih secara penuh apakah dia mau menerapkan kebijakan BLT atau tidak kalau berdasarkan supremasi dari Undang-Undang Nomor 6 itu. Yap. Dari penelitian ini dikatakan juga bahkan kalaupun desa tidak membutuhkan BLT ya tidak masalah seharusnya karena supremasi dari Undang-Undang Nomor 6 ini. Itu kalau saya tidak salah mengartikan artinya memang beberapa poin dari peraturan yang dikeluarkan memang tidak sesuai dengan amanat yang ditetapkan atau mungkin inti dari Undang-Undang Nomor keinginan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini. Nah, mungkin nanti ini akan coba dibahas lagi dengan Bu Saras dan kawan-kawan. Ini menjadi sangat menarik sebenarnya Pak untuk dibahas. Nanti juga di Litbang sendiri akan mencoba untuk melakukan presentase webinar terhadap bagaimana kaitannya BLT dana desa terhadap Undang-Undang Nomor 6 ini sendiri yang mungkin nanti akan dilakukan 2 minggu lagi. Mungkin bisa teman-teman nanti bisa menunggu terhadap kajian yang lebih lengkapnya dari Bu Sarah. Tapi saya menganggapnya seperti ini kalau dari pribadi saya. Nah, saya tahu mungkin memang beberapa semangat dari Undang-Undang Nomor 6 ini mungkin ada beberapa yang tidak diinikan, di mana desa itu dipaksa untuk memberikan bantuan langsung tunai. Padahal desa itu tahu sendiri apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh desa itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6. Tapi memang dampak COVID ini menurut saya memang sangat memerlukan sebuah bantuan. Kenapa? Dari saya pribadi sendiri, bantuan langsung tunai ini sendiri saat ini memang dibutuhkan. Karena krisis yang disebabkan oleh COVID ini berbeda dengan krisis tahun 98 menurut saya. Kenapa? Karena orang-orang mengatakan, oh ya kita aja mampu bertahan di krisis tahun 98. Masa sih yang kita nggak bisa bertahan? Nah, cuman sebenarnya ada perbedaannya. Kenapa? Karena di tahun 98 itu yang menggerakkan adalah UMKM. Ya kan? Nah, sedangkan di tahun ini
kita ini yang menggerakkan siapa? Sedangkan UMKM itu dipaksa ditutup. Karena ada pergerakan, karena yang bergerak itu adalah virus. Maka dari itu, sebenarnya disinilah respon kebijakan dari pemerintah ini sangat penting. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan bantuan langsung tunai ini sebagai salah satu jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat. Menurut saya ini cukup penting. Kenapa? Karena ya tadi, kalau dulu memang di masa krisis UMKM itu masih bisa bertahan, kalau sekarang UMKM mau usaha juga disuruh tutup. Hanya beberapa unit usaha yang boleh buka karena ada alasan PSBB dan sebagainya. Kayak gitu. Mungkin itu pendapat dari saya, Pak Suryo. Uh, tapi gini Mas, ini menarik. Mungkin yang agendanya Bu Saras mungkin apa kalau diizinkan boleh nanti kita kita bikin live-nya di channel TV Desa. Karena saya kadang melihatnya gini. Oke, ketika kemudian desa ini sudah melakukan, artinya seorang kepala desa nih, satu contoh, seorang kepala desa di Banjarnegara yang kebetulan saya kenal gitu kan. Saya baru sadar kalau saya kenal itu setelah lihat di viral, kemudian kok desanya kok kayak saya kenal gitu kan. Oh ternyata ini desanya yang dulu teman saya jadi kepala desa dan sekarang anaknya yang jadi kepala desa kan gitu ceritanya. Oh berarti aku kenal bocah gini kan gitu. Nah dia sudah melakukan tindakan pengamanan wilayah desanya itu bahkan sebelum ada kebijakan-kebijakan tentang relawan desa, lawan COVID dan seterusnya. Dia sudah langsung menutup batas desa, dia langsung membatasi orang-orang yang dari luar kota atau orang-orang yang mau masuk dan seterusnya, disemprot desinfektan dan seterusnya. Artinya kepala desa lebih paham masalah di desanya daripada orang yang jauh di kota kemudian sok paham desa kan gitu. Nah, iya, nah ini yang menarik ketika kemudian kita bicara BLT dana desa dengan sudah ditentukan angkanya 600.000 dan seterusnya. 600.000 untuk desa di wilayah Bogor umpamanya atau di wilayah perkotaan gitu kan, yang dekat-dekat kota itu kan beda nilainya dengan 600.000 yang di lereng gunung gitu kan. 600.000 di lereng gunung mungkin udah berasa sangat besar karena kebutuhan makan dia bisa ambil dari kebun dan seterusnya kan gitu. Nah, artinya ketika ada kebijakan yang kemudian harus seperti ini, itu kan intervensi yang memang quote unquote agak berlebihan ketika kita bicara pengen menjadikan desa sebagai satu entitas atau satu satuan masyarakat hukum yang kemudian dia punya kewenangan mengatur desanya kan gitu. Apalagi kalau kemudian kita melihat yang tadi merujuk dari yang disampaikan Mas Fasri tadi tentang bagaimana ada wilayah hijau dan seterusnya. Nah, kalau kemudian BLT ini tidak dikerjakan, tetapi kemudian oke dah, yang wilayah kuning deh umpamanya, wilayah hijau atau wilayah kuning yang tadi ada pengaruhnya dikit gitu kan, itu kemudian dikonsentrasikan kepada padat karya tunai desa, itu kan sama juga ketika mungkin ada orang yang taruh kata nih, oke ada desa yang punya objek wisata, kemudian objek wisatanya tutup, pekerja yang tadinya pekerja yang kemudian yang tadinya menggantungkan harapan dari objek wisata akhirnya jadi pengangguran, tidak punya penghasilan. Maka kemudian ketika dialokasikan padat karya tunai desa, karena memang desa itu juga sudah mengisolir diri gitu kan, untuk kemudian tidak ada orang masuk dan seterusnya, mereka kan bisa dipekerjakan untuk kemudian membenahi saluran air, bareng-bareng kemudian mereka bekerja dan mendapatkan uang gitu kan, daripada sekedar dikasih uang 600.000 sebulan gitu kan. Nah kalau 600.000 sebulan, kalau anggap kata sehari kerja, kalau di kampung dulu ada istilahnya sekesuk kan gitu, dari pagi sampai siang gitu kan, dari pagi sampai siang kalau kata dapat 25.000 atau 50.000 kan berapa hari dia bisa mengerjakan sesuatu, mungkin
dengan bersih-bersih apa dan seterusnya. Ini bagian yang agak menggelitik saya memang ketika Undang-Undang Desa kebetulan saya termasuk sempat mengikuti walaupun tidak secara penuh di momen-momen terakhir saya tidak mengikuti tetapi alhamdulillah saya sempat juga ikut diminta untuk menyampaikan pandangan di rapat dengar pendapat umum dari teman-teman DPR jadi agak paham juga semangat Undang-Undang Desa seperti apa. Oke, by the way ini ada pertanyaan menarik aku nggak ngerti Mas Fasri di dalam konteks penelitian sempat menanyakan atau tidak, yaitu apakah sempat terpikir nih teman-teman di desa, karena kan surveinya atau penelitiannya kan di desa-desa ya Mas ya. Apakah sempat terpikir teman-teman di desa ketika kemudian BLT dana desa ini cuma untuk 3 bulan, April, Mei, Juni gitu kan. Kemudian ternyata COVID ini masih berlanjut gitu kan. Ini apakah teman-teman di desa juga sempat ada mempertanyakan itu atau gimana? Mas Masri, silakan. Ya, ya benar banget Pak. Ini juga yang menjadi sebenarnya salah satu rekomendasi dari kita di dalam penelitian ini, bahwa memang kita tidak tahu kapan COVID ini berakhir. Nah, ketika desa itu memang memprioritaskan dana desa sampai 35%, 25% hingga 30% untuk 3 bulan itu, maka sejatinya sebenarnya itu cukup untuk 3 bulan. Dan desa itu juga sudah mulai berpikir bahwa ya untuk 3 bulan ini ketika misalnya nanti COVID-nya itu belum berakhir juga gimana gitu. Nah, tentu saja makanya itulah ada beberapa kepala desa yang mengatakan, nah kenapa tidak ya tadi seperti yang Pak Suryo katakan memang beberapa kepala desa mengatakan ya daripada BLT mungkin dipakai untuk yang lain. Yang lain untuk hal yang lebih produktif sehingga mereka itu tidak hanya bertahan selama 3 bulan dikasih makan. Nah, selain itu mungkin gini Pak, kaitannya dengan penggunaan 3 bulan itu memang 3 bulan ini adalah solusi jangka pendek. Jangka pendek setidaknya orang itu bisa makan istilahnya. Karena terdampak COVID takutnya mereka tidak bisa makan atau kekurangan makan karena mungkin beberapa kasus mungkin memang yang benar-benar terdampak mereka itu sama sekali nggak memiliki uang gitu ya kan. Nah makanya 3 bulan ini adalah sebagai salah satu cara kebijakan untuk jangka pendek. Nah beberapa desa itu memang sempat menanyakan juga apakah ini cuma 3 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan pasti dana desa nanti akan habis. Ya, kalau misalnya di awal 3 bulan itu taruhlah 35% mereka menggunakan dana tahap kedua dana desa ini atau tahap pertama dana desa ini, lalu kemudian ada 3 bulan berikutnya, maka berarti kan 70% sudah habis dana desa hanya untuk menyalurkan bantuan langsung tunai. Padahal mungkin ada beberapa cara produktif yang lainnya yang mungkin setiap desa itu memiliki ide dan cara masing-masing untuk melakukan pembangunan desa. Nah, ini memang yang beberapa kepala desa yang mungkin cukup bagus ya Pak menurut saya ya, itu sudah memikirkan ke depannya, di mana mungkin mereka ada yang menyalurkan sebagian dana desa, sisa dana desa dari selain BLT ini, mungkin untuk ke BUMDesnya, lalu kemudian mungkin untuk ketahanan pangan dan sebagainya, setidaknya untuk setelah 3 bulan ini mereka masih bisa bertahan. Itu mungkin Pak ada beberapa desa memang yang sudah memikirkan setelah 3 bulan ini mau gimana. Tapi ada beberapa kepala desa ini aja belum beres gitu istilahnya. Mereka masih terpacu kepada data-data yang belum selesai gitu. Gimana mereka mau memikirkan 3 bulan ke belakang gitu. Ada beberapa kepala desa juga yang seperti itu ya. Respon dari masing-masing kepala desa itu semuanya tergantung dari kepribadian kepala desa dan kemampuan kepala desa itu sendiri kalau saya katakan Pak. Tapi apakah Mas Fasri juga merekam bahwa beda karakter pun kepala desa, tetapi kemudian melihat COVID ini kemudian menjadikan mereka jadi lebih dituntut punya kreativitas, lebih dituntut kemudian menjadi lebih care atau lebih profesional gitu. Oh iya jelas. Saat ini sekarang mungkin bisa dikatakan di beberapa yang pernah saya kunjungi ya Pak, untuk kepala desa itu sudah sangat luar biasa kreatifnya menurut saya. Dan bahkan kalau misalnya kita katakan
di beberapa desa yang sempat saya kunjungi itu, pendamping itu kemampuannya itu kalah dengan kepala desa. Jadi mereka itu jadi Ini tantangan lain, ini ini tantangan lain. ini Mungkin tantangan kita lain perlu sebenarnya. menuntut Nah, begini, sebenarnya kalau ketika kita Pak Suryo tinggal tadi mengatakan bahwa desa itu dituntut kreatif, wah, udah jelas sekarang banyak sekali sekarang kepala desa yang bahkan pendidikannya itu sudah S2 ya kan, dan tidak sedikit beberapa kepala desa itu yang pendidikannya itu udah S1 gitu ya kan, artinya mereka sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu Ada yang gitu. sudah S3 juga loh, Mas. Itu yang Iya, bahkan udah di ada yang S3, Kulonegoro cuman Banjarnegara yang itu S3 ya. saya belum menemui itu sebenarnya. Yang saya sudah temui itu yang baru mungkin lulusan S1 dan mereka memang memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Bahkan kemampuannya itu bahkan melebihi pendamping lokalnya sendiri gitu. Sehingga kadang-kadang mereka ya udahlah tanpa pendamping juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, tapi Asal asal sejauh jangan dari asal asal jangan sampai kemudian kepala desa berpikir bahwa karena pendampingnya tidak lebih kreatif, maka pendamping cuma disuruh-suruh aja, kan repot juga. repot juga sih kalau itu sih. Ya, tapi Oke, oke, oke. sejauh ini Lanjut, yang saya lanjut, temui Mas. memang ada beberapa kepala desa itu yang sangat kreatif. Bahkan sekarang bisa dikatakan kepala desa itu sudah sangat kreatif sekali untuk Hmm. mengatur keuangan sendiri. Makanya mungkin tadi ada beberapa yang sempat protes untuk apa sih ngatur-ngatur BLT gitu ke desa kami. Kami bisa mengatur keuangan sendiri mungkin beberapa desa. Artinya sempat terlontar juga bahwa ngapain juga diaturnya terlalu detail, berasa kayak Nah, kita orang bodoh gitu ya. Teman-teman enggak desa, juga sih. Kalau teman-teman sampai di dikatakan desa terlalu bodoh berasa sih bahwa enggak oh gitu. ini kayak kita dianggap nggak punya kemampuan kan gitu. Oke, Uh, ini benar yang tadi saya ceritakan Mas Pasri. Jadi 60 menit itu bukan waktu yang panjang karena nggak berasa ya, ini juga tinggal 9 menit. Saya akan sapa dulu teman-teman yang ada di chat. Ini Maduensi ini merespon baik forum kita. Terima kasih. Ada Martella. Oh ini Mbak Tela, terima kasih. ya, salah satu tim juga. Sesi memberikan gambaran kondisi lapangan. Siap. Mas Andi, Pak Andi dari BLM Makassar, terima kasih. Tadi sudah disampaikan tentang pertanyaan antisipasi 3 bulan berikutnya. Tadi Mas Pasri sudah menyampaikan respon dari teman-teman kepala desa. Jadi sepertinya kita harus mulai membuka diri, mulai yakin, mulai memuliakan desa, mengarustamakan desa bahwa desa mampu. Nah, jadi kita Ya, mesti saya setuju. mulai mempercayai itu. Jadi nggak perlu terlalu khawatir, nggak perlu terlalu takut gitu kan. Sama seperti kadang-kadang ada kesalahan kita juga ke anak kita ketika kita berasa bahwa anak itu nggak bisa, kita terlalu protek, akhirnya ya jadi tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi kalau kita berikan kepercayaan, dia akan bisa lebih berkreasi dan seterusnya. Ada Mbak Ira Hidayat hadir. Oke, matur nuwun, terima kasih. Mas Joko Puguh menyampaikan tentang BLT determinan faktornya koordinasi antar kementerian dan lembaga, kewenangan terpasung, bla bla bla. Oke, Hmm. ini bagian yang sebenarnya perlu mulai kita urai karena tanpa disadari era COVID ini kemudian menuntut mereka-mereka yang kolonial untuk kemudian harus jadi milenial kan gitu. Orang-orang yang mungkin berpikir kalau mau laporan itu harus tatap muka gitu kan. Hari ini bisa cukup Hari dengan ini bisa video conference kan gitu. iya, betul, Pak. Orang-orang yang dulu itu kalau tanda tangan itu memang harus datang kemudian Harus di datang. amplop di stop mapnya itu kalau di bahasa Jawa itu meminta Diselipin. apaan gitu kan, minta tanda tangan gitu kan, sehingga numpuk di pimpinan dan seterusnya. Hari ini cukup dikirim email, dikasih persetujuan, approve, Elektronik. tanda tangan digital juga selesai. Kayaknya suka tidak suka koordinasi ini akan menjadi lebih mudah, semoga. Kemudian Mbak Siti Fatimah, bagus tambahan informasi, oke, terima kasih apresiasinya. Kemudian ada Mbak Umay ini menyimak langsung dari Kalibata, oke, terima kasih. Kemudian Mas Dedi
BBLM Jogja ikut menyimak. Terima kasih. Kita berharap kepoin desa, kepo tentang desa, mengkepo desa. Jadi kalau mengkepoin desa narasumbernya Kades, kita benar-benar detail tahu tentang desa itu kan gitu. Nah, kebetulan ini keponya sama peneliti, jadi lebih banyak desa sudah direkam, jadi kita lebih bisa mendapatkan gambaran. Dan saya berharap ketika forum ini, kepoin ini bisa juga teman-teman memberikan usulan apa-apa, siapa-siapa yang kemudian bisa kita undang. Di minggu depan kita akan ada beberapa narasumber yang mereka adalah pelaku-pelaku proses lahirnya Undang-Undang Desa. Jadi kita ingin dengar dari mereka semangat awalnya seperti apa, kemudian hari ini bagaimana, karena memang kalau kita tidak memahami semangat awal, kemudian hanya membaca aturannya, kemudian tidak memahami kejiwaannya, maka bisa jadi penerjemahannya akan berbeda. Nah, ini bagian-bagian yang kita juga pengen expose. Minggu kemarin kita sudah sempat mengundang Ketua Pansus Pak Mas Mukoam, kemudian ini akan hari Senin Insya Allah Ketua Penggerak demo-demonya Mas Sudir Santoso Insya Allah juga bisa hadir. Kemudian ada juga hari Selasa kita Insya Allah Mas Jando Zakaria yang waktu itu menjadi tim ahli dari Undang-Undang Desa, Insya Allah hadir hari Selasa. Jadi jangan lewatkan kepoin desa, jangan lupa like, subscribe channelnya TV Desa biar teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Last minute, kurang 3 menit, Mas Fasri ada sesuatu yang ingin disampaikan dari hasil kajiannya dan mungkin ada ide-ide apa yang ingin dilontarkan tentang ada penelitian-penelitian apa lagi nih yang akan dikerjakan atau mungkin perlu dilakukan ketika kemudian melihat temuan-temuan dari hasil penelitian. Silakan, Mas Fasri. Oke, sebelumnya gini Pak, saya mau memberikan ini dulu bahwa sebenarnya bantuan langsung tunai desa ini memang sebuah salah satu political will yang baik sebenarnya dari pemerintah, niat baik dari pemerintah untuk membantu masyarakat terhadap ini. Mungkin memang ada beberapa permasalahan teknis yang mungkin harus segera kita benahi supaya di kemudian hari ketika kebijakan itu muncul kembali tidak lagi mengalami permasalahan yang sama. Nah, sebenarnya yang menarik lagi untuk dibahas itu adalah bukan lagi terkait mengenai permasalahan dan tantangan ini, tapi juga kita harus melihat dari permasalahan dan tantangan ini, bagaimana kita bisa menatap ke depannya. Nah, seperti yang dikatakan tadi itu, banyak sekali, sebenarnya penelitian-penelitian yang menarik itu adalah penelitian di mana apa sih yang bisa dilakukan desa ke depan selama 3 bulan ini untuk mengatasi sebenarnya baik itu dari sisi pengaman ekonomi mereka ataupun dari sisi ketahanan pangan mungkin yang sekarang lagi hangat-hangatnya dibahas itu juga sangat menarik sebenarnya penelitian itu bisa menjadi suatu kajian yang bisa mungkin nanti bermanfaat bagi warga desa sebagai rekomendasi supaya mereka bisa mengarahkan gimana ke depannya. Mungkin itu Pak dari saya, Pak Heri. Oke, terima kasih pesan yang luar biasa ini. Ya apapun tetap harus menyampaikan yang saya pahami itu ketika menjadi peneliti atau menjadi akademisi itu kalau salah boleh tapi bohong nggak boleh. Gitu. Artinya mungkin dari kajian-kajian dan seterusnya quote unquote mungkin oke, ini boleh dicermati ketika secara metodologi dan seterusnya. Tetapi bahwa informasi-informasi yang disampaikan memang harus informasi-informasi yang valid. Dan saya sangat berharap teman-teman peneliti yang lain juga berkenan berbagi hasil penelitiannya di Kepoin Desa sehingga Kepoin Desa ini bisa benar-benar jadi forum untuk kemudian teman-teman belajar, teman-teman mendapatkan wawasan yang lebih luas untuk kemudian kembali lagi ke semangat kita
Kepoin Desa semangat utamanya adalah memuliakan desa, mengarustamakan desa, jadi menjadikan desa itu sesuatu yang mulia, yang diutamakan. Selayaknya kita memuliakan orang tua kita dan ibu kita. Jadi selalu apa yang kita kerjakan adalah untuk keperluan-keperluan desa. Ini tanpa terasa pas 11.00 waktunya sudah habis. Terima kasih sekali Mas Wasri Ya, untuk terima kasih waktunya, Pak dan Suryo dan ini Kerabat luar Desa. biasa kesempatan pertama kali Kepoin Desa kedatangan peneliti. Semoga peneliti-peneliti yang lain juga tertarik bergabung, tidak hanya dari peneliti Kementerian Desa, tapi bisa juga peneliti dari Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya. Ayo, selama isunya adalah tentang desa, mari kita bisa obrolin di Kepoin Desa. Oke, kerabat desa, tanpa terasa 60 menit sudah berlalu. Terima kasih untuk Mas Fasri, terima kasih untuk teman-teman kerabat desa yang sudah mengikuti acara live ini, yang sudah memberikan komentar-komentar di chatting YouTube kita. Sampai jumpa di Kepoin Desa berikutnya. Jadi Kepoin Desa hanya mulai bulan ini, kita hanya ada Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu kita nggak ada. Hari Sabtu kita ada Malam Minggu Desa, Malming Desa bersama Kementerian Dalam Negeri. Kemudian harapannya ada momen-momen spesial. Insya Allah hari Kamis minggu depan akan ada Kepoin Desa spesial, akan ada waktu durasi yang lebih panjang, tapi secara jamnya tidak mesti sesuai dengan jam kita 10 sampai 11, akan menyampaikan satu hasil penelitian yang kemudian tidak sekedar tektokan saya dengan peneliti, tetapi akan ada tim pembahas dan akan ada teman-teman yang lain dalam satu forum video conference. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel TV Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia.